Ini adalah prinsip pertama ya. Kenapa orang itu banyak gagal ya? Kenapa gue bilang 95% itu gagal? Ini adalah guru dari Warren Buffett ya, Benjamin Graham namanya. Ini kata-kata yang penting sekali. An investment. Jadi kita kan mau belajar jadi seorang investor ya, investasi. An investment operation ya, sebuah operasi investasi is one which upon thorough analysis ya. Analisa secara menyeluruh, promises safety of principle and adequate return. Oke. Jadi ada beberapa konsep di sini. Sebuah operasi investasi ya, itu adalah satu operasi di mana dilakukan analisa secara menyeluruh ya. Thorough analysis, promises menjanjikan ya. Safety of principle and adequate return. Jadi kalau kita tarik konsepnya, ada beberapa hal di sini ya. Kita yang pertama paling penting, analisa ya. Secara menyeluruh. Konsep kedua adalah safety of principle. Keamanan modal. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah adequate return, imbal hasil. Nah, jadi ini kalau nggak di checklist 3 ini namanya bukan aktivitas investasi ya, bukan aktivitas investasi. Oke. Jadi ketika misalnya lu ditawarin teman lo, ini ada bisnisnya, misalnya zaman COVID ya. Zaman COVID ini ada bisnis Alkes nih, lu taruh 20 juta, terus setiap bulan lu dapat 2 juta. Terus lu tanya ke dia, dari mana? Oh ini proyek teman-teman. Itu nomor satu dari coret tuh, itu nggak ada analisanya ya. Terus apa yang menjamin 20 juta gue itu bisa balik lagi? Ya. Keamanan modalnya ada nggak? Nggak ada. Ya. Imbal hasilnya dijanjikan tapi nggak jelas ya. Imbal hasilnya juga nggak ada karena uang kalian diambil semua sama dia. Jadi ketika sebuah investasi itu tidak memenuhi kriteria ini, itu tidak bisa jadi sebuah bahan untuk kalian berinvestasi. Kalau tidak bisa dianalisa, tidak ada keamanan modal, dan juga tidak ada imbal hasil. Ya. 3 ini penting. Ketika kalian nggak bisa melakukan event tiga-tiganya, kalian lupakan. Berarti itu bukanlah operasi investasi. Ibarat kalian cuma mengikuti hype gitu kan. Contoh misalnya, teman-teman lagi FOMO dengan misalnya kartu Pokemon ya. Gua tahu beberapa teman gue bahkan bikin uang yang sangat besar. Banyak yang masukin juga ya kartu-kartunya dari Singapura ke Indonesia. Tapi apakah bisa dianalisa? Ya. Oh ini karena ini yang langka dan lain-lain. Mungkin bisa ya. Ada yang bisa analisa ini Pikachu-nya Pikachu Van Gogh ya, karena ada yang bisa Charizard yang langka-langka. Tapi apakah bisa dianalisa secara menyeluruh? Analisa doang bisa. Analisa secara menyeluruh bisa nggak? Menjanjikan keamanan modal nggak? Oh ini kartunya udah di PSA gitu kan. Cuman apakah itu menjanjikan keamanan modal? NFT juga zaman dulu orang hype ya. Kenapa gue bahkan tidak pernah membeli? Karena tidak ada keamanan modal ya. Gue beli cuma buat iseng-iseng sama teman-teman. Tapi bukan berarti itu adalah sebuah aktivitas investasi ya. Nanti itu akan jadi gue bedakan tuh. Nanti dua hal. Aktivitas investasi dan juga aktivitas untuk spekulasi. Untuk teman-teman yang udah punya duit banyak, spekulasi nggak masalah ya. Tapi gue yakin teman-teman di sini semua duitnya itu tidak yang berlebih-lebihan ya. Kalau udah berlebih silahkan untuk melakukan spekulasi ya. Karena gue pun juga melakukan spekulasi. Tapi gue berbedakan dengan jelas ya. Ketika gue mau melakukan aktivitas sesuatu, oke ini adalah spekulasi, ini adalah investasi, gitu. Dan ada imbal hasil yang bisa dijanjikan, adequate return, imbal hasil yang cukup. Ini adalah konsep yang kalian harus belajar, ya, yaitu adalah Mr. Market. Market ini adalah anggap sebuah orang, ya. Ini adalah teman sebenarnya. Banyak yang nganggap, oke, market ini adalah hal yang jelek, gitu. Karena dia bisa naik, dia bisa turun suka-suka. Market ini memang adalah orang yang unik ya. Kalian anggap seperti ini. Kalian anggap ini adalah agen properti ya, biar gampang. Karena cara paling gampang menjelaskan sesuatu adalah mensimplifikasi supaya kalian bisa nangkap ke kepala kalian. Kalau gue jelasin ini pakai chart dan lain-lain, kalian mungkin akan pusing. Tapi gue akan jelaskan dengan hal yang sederhana. Anggap ini orang, dia adalah agen properti nih, bapak-bapak berkumis ini. Lalu lu punya rumah gitu. Lu punya rumah sini. Oke. Rumah lu beli dengan harga 1 miliar. Ini udah lu beli nih rumahnya, lu tinggalin, oke? Lalu bapak-bapak ini dia datang ketok rumah lu, ya. Dia tawarin hari ini, rumah lu mau nggak gue beli? Dia bilang, ini hari pertama ya, dia bilang 800 juta. Ya. Mau nggak lu beli? Lu baru beli kemarin 1 miliar. Lu bilang apa? Ah, lu mau coba cari untung aja dari gue. Ngapain gue jual rumah lu 800 juta? Hari kedua, dia datang lagi. Oke, rumah lu gue mau beli dong 500 juta. Lu pasti pikir ini bapak-bapak gila gitu. Oke? Lu biarin dia kan.
Hari ketiga dia tawar lagi, rumah lu mau nggak lagi 850 juta. Hari keempat apa yang lu lakuin? Lu nggak dengerin dia lagi, ya. Dia tawar lagi misalnya 700 juta, ya kan? Tiba-tiba ya hari ke-20 dia datang, dibilang lu mau nggak rumah lu 1,5 M. Lu pikir aduh udah masukin furniture lagi gitu kan. Tapi dia tawarin 1,5 M, ini bapak-bapak gila kali ya gitu. Tiba-tiba besok ya hari ke-21 dia tawar rumah lu 2 M. Apa yang lu lakuin ya? Lu jual rumahnya ya kan? 2 M lu jual nih ke dia. Ke agen properti gila ini. Ya. Jadi market itu seperti itu. Kalau kalian perhatikan ya, kita anggap seperti ini. Market itu kadang begini kan ya. Dia turun ya kan? Kan di sini. Kayak orang gila setiap hari. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita lihat. Kita harus anggap emosinya dia. Ini kan emosinya dia nih. Ini orang emosian nih. Sebagai partner kita harus anggap agen properti ini adalah partner kita. Ketika dia bilang, oh ini mau nggak gua tawarin lu barang, misalnya ini murah nih, ini 4.900 gitu kan. Nah, menarik nggak barangnya di 4.900? Terus sekarang dia bilang lagi nih, ini 5.900 nih, ya kan. Ini di sini 8.000 nih, ya. Nanti suatu saat dia bilang lagi nih, oh ini 10.000 nih, gitu kan. Nah, jadi lu harus bisa manfaatkan ketika dia tawarnya, oh mau nggak lu mau 550 juta, lu beli gitu rumah sini, ya kan? Dia naikin lagi tiba-tiba segini, ya lu jual, kasih ke dia. Ya. Ini adalah konsep ya, tapi orang banyak yang nggak ngerti ya. Market itu bukan sesuatu yang kita harus, oh kenapa marketnya jelek, kenapa begini, kenapa begitu. Enggak, ini adalah partner kita gitu. Ini adalah konsep yang paling penting ya, yang gue pelajari ketika gue umur 15 tahun, yaitu margin of safety. Ini penting sekali. Oke? Sebuah investasi itu bisa dianalisa dengan yang namanya nilai intrinsik ya. Jadi ada dua nilai. Nilai market dengan nilai intrinsik ya. Inilah nilai market nih. Ini nilai market ya. Nah ini nilai bapak-bapak gila tadi. Bapak-bapak gila tadi tuh kadang dia bisa kasih diskon terlalu jauh ya. Lalu dia akan ntar balik ke nilai intrinsiknya gitu. Gue kasih contoh. Ketika misalnya perusahaan itu punya nilai intrinsic value ya. Sebuah perusahaan itu kan kalian bisa analisa ya. Dan model valuasinya itu ada banyak. Kalian bisa lihat arus kas masa depannya untuk mengetahui harga perusahaan itu berapa. Let's say, kita ngomong sederhana aja. Misalnya nilai intrinsiknya itu adalah 10.000 gitu, dari sebuah perusahaan. Lalu ditawarin di sini. Ini perusahaannya harganya 4.000 nih sekarang. Ya. Ini harganya 10.000. Di sini ada diskon. Ya. Ada diskon sebesar 6.000 nih. Ada diskon 6.000. Ya. Ini adalah diskon di mana kalian bisa beli, kalian bisa masuk. Gitu. Ketika gue tahu intrinsic value dari sebuah Bitcoin, satu Bitcoin harganya waktu itu 80.000, lalu gue ditawarin di 2022 ya sama Mr. Market gila ini, dia tawarin gue 16.000. Ya gue beli pakai semua harkat martabat gue gitu. Kenapa? Karena ini ada jarak gitu loh. Simpelnya ini ibarat truk gitu kan. Ketika dia mau lewat ya, bobotnya sekian, ada maksimal sekian. Kalau itu truknya jauh di bawah bobot maksimalnya, lu bukan berani lewat. Tapi pertanyaannya kalau truknya itu lebih berat dari bobot aslinya, ya lu nggak boleh lewat. Intrinsic value segini, kalau misalnya perusahaannya begini gimana? Nah, ini lu mau beli nggak? Seperti ini pertanyaannya. Jawabannya tidak. Kenapa orang pada rugi di pasar saham? Kenapa orang rugi di pasar modal? Karena mereka beli di sini, gitu kan. Perusahaan yang punya price to earning 300 dibeli nih. Nah, lu butuh 300 tahun loh untuk balik modal. Earnings itu artinya kan setahun, ya. Kalau misalnya laba bersihnya itu bukan perusahaan TBK, lu ambil semua, itu butuh 300 tahun untuk lu balik modal. Ya gimana caranya dia balik ke intrinsic value-nya? Karena dia terbang jauh di atas. Ini nggak akan pernah bisa dirasionalisasi, tidak bisa pakai logika. Semua ujung-ujungnya yang begini, itu dia akan pasti balik ke nilai intrinsiknya. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat perusahaan-perusahaan yang punya chart-chart aneh-aneh, ya misalnya ini gue gambar di sini gitu ya. Perusahaan yang punya chart begini, kan, terus begini. Nah, kenapa? Karena ini sini PI-nya berapa? 300 gitu. Dia akan balik lagi ntar ke sini ya. Namanya teorinya adalah mean reversion, dia akan balik ya, ke rata-ratanya.